Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdha. Ashabal fadilah, hadratul ulama wal masyayikh, ruasai syuriyah, al mustasyarin, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashabat turkis sufiyah al mu'tabarah, para pejabat pemerintah yang hadir, Badan Otonom NU, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat, Ibnu Fatayat, Ibnu PWU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahim dengan masyarakat. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini ala barakatillah, insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir di sini. Pesantren di mana-mana merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh untuk mempertahankan agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada pesantren, agama Islam hanya namanya saja, pelang nama, tapi isinya kosong, kropos, gak ada ilmu, gak ada apa. Pesantrenlah yang mengisi peradaban Islam di Indonesia, yang memajukan peradaban, kebudayaan, kemajuan, pencerahan, membangun masyarakat Indonesia berakhlak, berkepribadian, berkarakter, dan berilmu pengetahuan adalah pesantren. Sebelum ada sekolah. Jasanya para ulama pesantren, baik dalam jasa agama maupun dalam jasa kemasyarakatan, luar biasa. Kita semua punya utang kepada ulama. Semua kita ini punya utang kepada para a'immah al-mustahidin, kepada para ulama al-mustaqofin, mufakirin. Kita harus selalu tawassul, maca Fatihah untuk para ulama. Contoh, Quran waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak ditulis, dihafal. Sahabat hafal pun betul-betul tulisan. Akhirnya ono sing nulis, dikumpulkan, datang Sayyidina Utsman. Tulisan Quran yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, panjenengan kita ini nggak bisa baca, titik mawon boten wonten, ba, ta, sa, nun, ya sama. Kira-kira bisa baca nggak kita? Jim, ha, kho, podo, dal, zal, gak ada bedanya, ro, zai, sami mawon, sin, shin, podo, sodod, sami. Tidak mungkin kita bisa baca. Kalau sahabat nggak perlu apal kabeh wis, nggak perlu titik, nggak perlu apa. Nah, yang berjasa besar
seorang ulama berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, tulisan Al-Quran adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Yang wafat tahun 62 Hijriah, muridnya Sayyidina Ali. Beliau wadi'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik siji tengah, ha non titik, kho titik di atas satu, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang bikin? Gak ada siaran ulang. Yang rapal ya wis. Alhamdulillah orang awam bisa baca Quran, wis ono titike membedakan satu huruf dengan yang lain. Tapi semakin berkembang umat Islam sampai keluar ke negara ajam, negara yang bukan Arab, ke Persia, ke Romawi, mereka tidak sanggup baca tulisan Arab walaupun sudah ada titik. Maka ada ulama besar namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Gagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Sinten sing gawe? Sarapane iwak asin itu ngeri, sarapane orang cerdas belas. Baru setelah ada harokat lebih terang lagi baca Quran, lebih gampang, langsung gampang. Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar, belum bisa menyampaikan Quran dengan sempurna. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224 menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid, ilmu memperbaiki baca Quran. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf elak, huruf mad. Paham boten? Paham boten? Yang bikin siapa yang tajwid? Ya Allah. Ini jenengan setelah ngaji pulang dari sini nggak nyantol apa-apa. Saya ulangi. Yang bikin titik siapa? Sudah ada titik, sudah ada harokat, sudah ada ilmu tajwid di tilawatil Quran. Monggo kita semuanya umat Islam rajin baca Al-Qur'an bin nadhar au bil ghaib. Apal-apalan atau lihat, nggak apal-apalan nggak apa-apa, yang penting lisan kita ini ayo kita gunakan prosentasinya. Lisan kita ini dibanding ngomong sehari semalam ngomong pirang persen, lah sekian persennya baca Quran. Paham mboten? Melek 8 jam mulut ngomong terus berapa persen? 90% lebih malah sing maca Quran pirang persen? Sehingga assalamualaikum berapa persen ibu? Sehingga alhamdulillah, insyaallah, masyaallah, la haula quwwata billah berapa persen ibu? Jadi mulut kita ini pemberian dari Allah yang sangat mahal ini
tidak digunakan untuk ibadah. Kebanyakan. Ayo sekarang kita sadar, mulai besok tinggal ngomong monggo, tinggal pidato ya monggo, tinggal mengajar ya monggo, tapi jangan lupa sehari semalam harus ada baca Qur'annya. Gimana? Lisan ini pemberian dari Allah, mulut ini harus digunakan untuk baca Quran sehari semalam. Yang liane gue ngajar, gue ngomong, gue utang piutang, anyang-anyangan, bisnis silahkan. Gue ngelamar. Jadi kita harus berterima kasih, jazahumullah khair jaza, kepada Imam Abul Aswad Ad-Du'ali yang telah memberi titik, kepada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang telah bikin harokat, dan kepada Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang telah menggagas ilmu tajwid. Matur nuwun mboten panjenengan. Ngerasa utang, ngerasa duwe utang kita dengan ulama. Masya Allah, ini bukan rasa sombong jenengan. Panjenengan bukan rasa diutang karo ulama sing berjasa, sombong jenengan. Orang terima kasih belas, ngoten. Ya Allah. Pun, ana maning, wong maca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Itu beda dibaca rasulih dengan rasul. Maka lahirlah ilmu nahu agar baca Qur'annya benar, baca tulisan Arab benar, mana pelaku, mana penderita, mubtada, khobar dan seterusnya. Ilmu nahu yang gagas siapa namanya? Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Ilmu nahu supaya kita baca Quran benar, mana fa'il mana maf'ul. Coba kalau dibaca wa rasulih tadi, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Allah tidak melindungi Rasulullah. Kalau dibaca wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Terima kasih mboten karo ulama sing gawe ilmu nahu. Ada lagi tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin melihat banyak hadis palsu, semrawut hadis disandarkan kepada qaul Rasulullah SAW, tapi tidak semuanya benar, banyak yang bohong. Maka Khalifah Umar memanggil ulama, namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Sopo? Mam, sini. Tolong bisa enggak bikin metode menseleksi hadis mana yang benar, mana yang enggak benar? Bisa enggak? Siap, insyaallah bisa. 1 minggu ilmunya jadi, 1 minggu persis beres sudah khalifah. Namanya ilmu mustalahul hadis. Apa? Hadis nomor 1 ada hadis sahih. Hadis sahih itu syaratnya 4. Si murid kalau si guru ketemu, misalkan saya menceritakan Gus Dur berkata begini, benar karena saya ketemu dengan Gus Dur.
Tapi kalau saya mengatakan Kiai Hashim berkata begini, nggak benar. Saya nggak ketemu Kiai Hashim. Namanya mutasil antara guru dan murid. Nomor 2, gurunya itu dobit, cerdas, nggak salahan, nggak kelalenan, tidak banyak lupa, thiqah, dobit. Yang ketiga, thiqah, bisa dipercaya, adil, lempeng, nggak tahu nyolong sendal di masjid, ya tidak pernah melakukan sesuatu yang remeh tapi dosa remeh, nyolong sendal di masjid, nyolong bawang merah sebutir di warung. Ustadznya harus seperti itu, maka baru hadisnya sahih. Tapi kalau kurang dari 4 syaratnya, kurang 1, turun nilai hadisnya, hadis hasan. Kurangnya 2 syarat, hadis dhaif. Dhaifnya macam-macam, maqtu', munqati', mursal, mu'allal, makdzub, mungkar, dan seterusnya. Terima kasih mboten datang Imam Syihabuddin Romahul Muzi. Kita tinggal baca saja hadis Bukhari sahih kabeh, hadis Muslim sahih kabeh. Niku sing damel, yang menghukumi, metode yang menghukumi hadis Bukhari sahih, hadis Muslim sahih itu ilmu mustalahul hadis. Ya Allah. Ada lagi, yo kata yo kan seperti ulama kata ya, insyaallah ganteng-ganteng. Yang paling penting lah. Ada lagi Imam Syafi'i. Siapa? Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya. Lahir di kota Gaza yang sekarang dibom oleh Israel tuh, Palestina. Di situ lahirnya Imam Syafi'i. Wafat di Kairo, Mesir. Lahir tahun 204, wafat tahun 200. Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Jadi umurnya cuma 54 tahun. Imam Syafi'i itu tua kulo 71 kulo. Tua saya. Umur saya 71. Bono gunanya orang iki urip iki. Imam Syafi'i 54. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Imam Nawawi itu, ya Allah. Ya. Di sini juga ada yang orang umurnya panjang tapi sempit. Ada yang pendek tapi berkah. Katanya, ono mana wong umurnya dawa, ora ono manfaatnya kecuali pilpres. Manfaatnya umur doang, nggak ada manfaatnya kecuali nyoblos 01, lumayan lah. Ya Allah. Suatu ketika ada gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Afghanistan dan sekitarnya. Dulu namanya Mawaro An-Nahr. Daerah itu namanya Mawaro An-Nahr, Afghanistan dan sekitarnya. Kirim surat datang Imam Syafi'i. Imam, saya ingin ngerti syariat Islam dengan benar bagaimana. Baca. Setelah baca, Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ada surat dari Gubernur Abdurrahman minta penjelasan, keterangan piye carane memahami syariat Islam yang benar. Naktub ar-risalah, ayo kita tulis surat. Ayo. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Rabi' nulis. Akhirnya Imam Syafi'i nulis atau dikte,
jawab pertanyaannya Gubernur Abdul Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Surat balasannya tuh pinten jumlahnya pinten? Itu namanya sekarang jadi kitab Ar-Risalah, kitab surat. Risalah mana surat kan? Isinya primen isinya. Kalau tak cerita isinya singkat mawon nggih, ben wuru mawon ben wuru. Nek dirinci 2 tahun. Kalau saya terangkan dengan rinci 4 semester. 2 tahun. Pun singkat mawon, ben jenengan sumur mawon. Gubernur, kalau Anda ingin paham agama Islam dengan benar, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran, bayan ilahi, penjelasan dari Allah. Ayat-ayat Al-Quran harus tahu, sebab ayat-ayat Al-Quran tidak satu tipe, macam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah jelas baku, gak usah ditafsiri, gak usah. Qul huwallahu ahad, gak usah ditafsiri, wis jelas Allah maha satu dah. Ada lagi ayat mutasyabihah, perlu ditafsiri. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, wudune batal. Senggolan kata Imam Syafi'i ya senggolan, sengaja tidak sengaja batal, syahwat enggak syahwat batal. Syafi'i itu. Kalau kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak apa-apa. Tawaf gandengan kalau asal enggak syahwat enggak apa-apa. Kalau kata Imam Ahmad, kalau rangkulan batal, saling memeluk lah, kalau enggak rangkulan enggak batal. Kalau kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, boten batal, kecuali kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Ngerti? Yang satu itu baru batal, yang satu. Kalau hanya ciuman gak batal. Itu mazhab Imam Hanafi. Berarti ayat ini ayat mutasyabihah. Apa? Kalau qul huwallahu ahad ayat muhkamah. Sudah lupa ya, Masya Allah. Qul huwallahu ahad ayat muhkamah. Aula mastumun nisa ayat mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqah, absolut, mutlak. Ada yang muqayyadah dengan syarat. Yang mutlak apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak, nggak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat, kalau pemerintahnya bagus, kalau nggak bagus jangan ditaati. Jadi satu rangkaian kalam, yang pertama mutlaqah, yang kedua muqayyadah. Paham boten? Jadi sedikit contoh mawon biasa supados panjenengan sumrap isi surat Imam Syafi'i. Pun ada lagi ayat hakiki dan majazi. Ayat yang makna sebenarnya atau makna metafor. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah sendure tangan wong kafir, bukan tangan Allah, nggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua manusia akan hancur kecuali wajahnya Allah. Kecuali wajahnya Allah, bukan wajah Allah, nggak punya wajah. Itu kalau punya wajah lonjong atau bulat, berkumis apa enggak itu? Jenggotnya doang pak apa pendek jenggotnya? Boten punya wajah, zatnya itu. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Di mahsyar nanti malaikat baris
Malaikat baris, wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Instruktur upacara bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan. Wajah rabbuka, datang perintahnya Tuhan, bukan Tuhan sendiri datang periksa barisan. Paham boten? Yang ngeten iki nek boten ngaji teng pesantren boten wonten. Ini ilmunya orang pesantren. Nah hanya kuliah boten wonten ngeten-ngeten iki sing detil ngeten iki. Ada lagi ayat yang umum, perintahnya umum, ada yang perintahnya khusus. Perintah umum, wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Siapa saja, pinter bodoh, kaya melarat, pejabat rakyat, wajib sholat. Lima waktu. Ada perintah khusus, perintah tapi khusus, wajib perang, wajib khusus kalau lagi perang. Lah kalau lagi aman gini masa perang? Lagi aman ngebom gitu, ngebom. Orang nggak waras ini karena tidak tahu ilmu usulul fiqh. Paham boten? Bon, niku secara garis besar jawaban Imam Syafi'i datang sama siapa? Jawabannya Imam Syafi'i surat kepada gubernur, namanya gubernur. Jadi sarapannya apa? Sarapannya semai aja. Sarapannya semai, kelapa udah diperes masih dimakan ampasnya ya. Ini guna. Atau mendoannya jadi mendo ya. Pohon. Sudah paham Quran belum cukup, kata Imam Syafi'i. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran memerintahkan sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Redaksinya macam-macam tapi wajib sholat. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Wonten boten Quran temenan tahu baca Quran? Alah baca qul falaq nas al-fatihah alif lam mim ayat kursi alhamdulillah alamin berkat. Tahu baca Quran pun jenengan? Ibu pernah baca Quran awal sampai akhir khatam? Nah, mungkin pernah, mungkin. Kalau panjenengan baca Quran awal sampai akhir, tidak akan ketemu, tidak akan menjumpai sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten boten ayat kayak kun? Boten wonten. Jadi belum cukup pegang Quran tapi harus berdasarkan hadis. Di hadis wonten qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian orang Islam sholat 5 waktu sehari semalam, namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Quran apa hadis itu? Jadi nggak bisa tanpa hadis, nggak bisa. Kalau ada orang hanya Quran saja belum bisa sholat, sudah Quran, sudah hadis belum cukup, kata Imam Syafi'i. Jawab yang kerasa, kata akal harus dipakai. Akal, bayan akli, kecerdasan akal harus dipakai. Akalnya para ulama,
Akal para ulama harus dipakai setelah kita menggunakan Quran, hadis, akal. Akalnya siapa? Ulama. Contoh. Nah, akal ulama ada dua. Akal ulama ada dua, ijma dan qiyas. Ijma itu apa? Musyawarah, memutuskan sesuatu, namanya ijma namanya. Nah, konsensus. Syarat contoh yang jelas, contoh satu aja nih. Syarat rukunnya sholat. Ning Quran mboten wonten, ning hadis mboten wonten. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat ono 17. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 qiraatul fatihah, nomor 3 al-qiyamu ngadeg liman istata'a bagi orang yang bisa ngadeg, nomor 4 ruku', nomor 5 at-tumaninah, nomor 6 sujud. Mboten wonten hadis, apa maning Quran apa maning? Wonten hadis. Ya, orang tahu macam hadis. Hadis paling arba'in Nawawi lah. Oke, hadis yang paling macam hadis arba'in Nawawi yang kecil itu ya nggak ada. Di seluruh hadis pun nggak ada penjelasan rukun sholat. Jadi dari mana itu? Menetapkan rukun sholat 17. Menetapkan syarat sholat ada 6. Islam, baligh, berakal, suci dari hadas kecil dan hadas besar, masuk waktu baru sah sholatnya itu syaratnya namanya. Syarat sholat bukan rukun, syaratnya. Itu hasil konsensus ijma akale para ulama. Kalau ada orang tidak mau ikut ulama, ya silakan. Tapi sholatnya salah semua nanti. Kalau ada orang sholatnya bagus, tanya, Ustaz, ente sholatnya bagus sekali Ustaz, belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah Pak, demi Allah, saya sumpah demi Allah bohong. Gak bisa sholat kalau tanpa ijma. Yang benar jawabnya, saya sholat ini belajar dari ayah ibu, belajar dari imam musola, nanti imam musolanya atau bapaknya dari kiainya, dari kiainya mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik dari gurunya namanya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya namanya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Sahabat Zaid, sahabat yang alim, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholatnya kita ini ikut Imam Syafi'i berarti ikut sholatnya Imam Rasulullah. Paham boten? Tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Tadi ente ngomong tadi gak usah taklid, cukup Quran hadis. Oh ya, saya mau tanya, hadis yang paling nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari. Udah cukup Imam Bukhari. Quran dan hadis, gak usah kitab-kitab kuning gaweane ulama itu. Cuma Imam Bukhari. Saya juga tahu bahwa hadis yang paling top hanya Imam Bukhari. Aku yang bodoh ketua PBNU masa luluh, masya Allah, kebangetan ya orang-orang. Aku ini ketua umum PBNU, sekarang sudah enggak ya. Bekas ketua PBNU, masa luluh, masya Allah, kebangetan ya orang-orang. Paham boten? Nah, itu namanya menurut Imam Syafi'i. Mari kita pegang teguh mazhab Syafi'i sampai kita nanti mati membawa syariah bermazhab Syafi'i. Adem, ayem, tentrem kalau kita ikut cara beragama, ikut ulama. Berjasa buat Syafi'i, berjasa besar buat Syafi'i. Dengan adanya ijma qiyas, ini barang kiai
Barangkali kiai-kiai juga jarang ngomong gini. Dengan adanya ijma dan qiyas, lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu dari ijma qiyas. Safinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Muhadzab, Majmu', Mahalli, berjilid-jilid. Adanya ilmu fikih karena adanya ijma dan qiyas. Kalau nggak ada ijma qiyas, nggak ada ilmu fikih. Paham boten? Pun ada lagi dalam hal akidah, kita harus mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 324 Hijriah. Beliau maca Quran bola balik dari awal lagi sampai akhir khatam, balik lagi dengan tadabbur, dengan mendalami maknanya. Kesimpulannya Allah itu harus punya sifat 20. Kesimpulan dari Quran: wujud, qidam, baqa, mukhalafathi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Apal nggih? Tapi ada tapinya. Sifat wujud mboten wonten ing Quran. Ayo jangan maca Quran. Ada enggak ayat mengatakan innallaha wujud? Boten. Temenan? Tahu maca Quran temenan? Apa tahlil tok maca Qurane? Anake lahir ibune badhe wafat maca Yasin. Ben munggah pakate maca Tabarok, ben dagange laris maca Waqiah, ben ganteng rupane maca Surat Yusuf. Ngoten suratnya yang diwaca jenengan pilih-pilih. Panjenengan menawi baca surat dulu awal sampai akhir, nggak akan ketemu dengan kata-kata innallaha wujud. Allah itu ada. Kalau innallaha sami'un basir, Allah maha mendengar, maha melihat, ada enggak? Innallaha hayyul qayyum, hidup, wonten. Bikulli syai'in alim, maha berilmu, wonten. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa, wonten. Tapi Allah wujud enggak ada di Qur'annya. Ya Allah. Jangan salah paham. Memang iya, lapal itu tidak ada. Lapal innallahu wujud betul wonten. Pun menurut Imam Asy'ari, dengarkan nih. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Nggih mboten. Kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Karena tidak ada itu ada. Tidak ada itu ada. Gelas kosong yang tidak ada apa? Yang tidak apanya? Air. Kosongnya ada enggak? Kosongnya ada enggak? Ada. Yang tidak ada air, kosongnya ada enggak? Ada. Jadi tidak adanya air ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ayo diulangi. Kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo. Kita ini diadakan.
oleh yang ada sebelum lafal ada, sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Contoh bukti nih, ada domir kata ganti, ada 3 bahasa Arab. Anak aku, anta engkau, huwa dia. Paham nggih? Silahkan dipakai, mau ana Sa'id, anta Khalid, huwa Ahmad, ya, saya Sa'id, kamu Khalid. Oh, itu di satu Ahmad tuh, huwa Ahmad atau huwa Fatimah. Silahkan dipakai, silakan. Ana Edi, anta Toto, huwa apa Dedi. Silahkan dipakai mboten? Dipakai menjelaskan setiap hari. Nah, semua nanti ana anta huwa sing panjenengan pakai mati kabeh bakal wong. Mati mboten? Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Jadi anak itu apa nih? Anak itu siapa ini? Tuhan, ya Allah, Tuhan. Jadi anak Ahmad, anak Edi, anak Abu Bakar, anak Hasan, anak Husain, anak Dodi, Toto, nggak ada, sudah tinggal anak. Kalau gitu berarti la anak illa anak. Tidak ada anak kecuali anak. Orang aku yang lain nggak ada sudah, kecuali aku Allah. Paham boten? Begitu pula anta Ahmad, anta Abu Bakar, anta Khalid, anta Sa'id, anta Abdullah, mati kabeh bakal. Udah mati semua, tinggal anta satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Anta itu Tuhan. Akhirnya la anta illa anta. Anta yang lain nggak ada. Anta yang lain nggak ada, tinggal anta satu yang ada. Maka la anta illa anta. Paham boten? Di mana? Huwa Ahmad, huwa Khalid, huwa Sa'id, huwa Imran, huwa Abu Bakar, mati kabeh. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Dia kecuali Dia. Dia yang lain sudah mati, tinggal Dia satu yang gak mati. Jadi kesimpulannya ana, anta, huwa, hakikatnya adalah Allah. Kita ini pinjam menggunakan ana, anta, huwa. Kita ini pinjam ngomong aku, engkau, dia, pinjam. Mau berapa tahun pinjamnya? Gak jawab, ya jawab. Mau berapa tahun pinjamnya? Hakikate anak sapa? Hakikate anak sapa? Hakikate aku sapa? Lepas jeneng ngomong aku Sa'id, aku Khalid. Nyilih, pinjam itu pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab, ya Allah enggak jawab. Kamu Ahmad, kamu Khalid, kamu Abu Bakar, pinjam itu. Kalau dia mati semua, tinggal kamu Allah yang ada. Lah pinjemnya maunya berapa tahun? Jawab. 100 tahun. Nguyungi sing nang dipan. Jawab yang benar, terserah yang meminjemin. Nopo kersane sing meminjamkan. Sapa weruh mulih kok pengajian iki nang omah wis Allah yarhamu sapa weruh.
Muga-muga mboten nggih, panjang umur lah muga-muga. Walhasil kita bisa hilang anak anta huwa dari saya karena memang itu adalah pinjaman sementara dari Allah. Paham betul? Nah, kesimpulannya kita ini diadakan, berarti kita ini tidak ada sebenarnya, kita ini hanya diadakan. Maka Imam Asy'ari menetapkan sifat ada, sifat yang nomor 1. Alhamdulillah paham betul? Pun cekali itu aja usul cekali dulu. Itu namanya akidah dan syariah. Moga-moga apa yang saya sampaikan wonten manfaatipun, insyaallah senas wekdal kita sambung kembali. Yun pangapunten, syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.